Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yenti Kristinulun Batu, NIM 1904664, akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah Indonesia Baru 1. Yang pertama tentang kenapa masuknya bangsa barat yang mengklaim dirinya sebagai pemilik peradaban justru memporak-porandakan Nusantara sehingga seolah Nusantara memasuki era kegelapan, yaitu karena kedatangan bangsa barat ke Nusantara datang dengan tujuan mengangkut rempah-rempah ke Eropa hingga menyebarkan budaya dan agama Kristen Katolik, sering dilakukan dengan cara-cara paksa. Dan selama pemerintahan bangsa barat di Indonesia, masyarakat Nusantara berada di kelas yang terendah di negerinya sendiri. Mereka diperlakukan secara tidak adil, kemudian ditempatkan pada urutan terbawah setelah bangsa timur asing, dan dalam melestarikan kekuasaannya, pemerintah kolonial bangsa barat menerapkan politik pecah belah dan kuasa atau divide et impera. Mereka sama sekali tidak menginginkan adanya persatuan dan kesatuan di kalangan rakyat bangsa Indonesia, hingga pada akhirnya ketika bangsa Indonesia mulai terpecah belah, pemerintah kolonial Belanda atau bangsa barat dengan mudah menerangkan pengaruh-pengaruh kekuasaannya. Itulah alasan mengapa Nusantara seakan atau seolah memasuki era kegelapan. Untuk jawaban saya, soal nomor 3, bagian A yang pertama itu semboyan 3A, yaitu 1. Nippon Cahaya Asia, 2. Nippon Pemimpin Asia, 3. Nippon Pelindung Asia. Dan yang kedua 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Dan keempat yaitu Divide et Impera. Dan untuk jawaban saya, untuk soal nomor 3 bagian B, tidak, karena Indonesia sudah memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jawaban saya untuk nomor 4 yaitu karena Kerajaan Aceh memakai taktik perang gerilya dan Kesultanan Aceh memiliki harga diri yang tinggi, begitu pula rakyatnya yang memiliki semangat yang tinggi, dan lagi pula Aceh memiliki hubungan yang baik dengan Italia dan Amerika Serikat yang bisa membantu kerajaan rakyat Aceh. Jawaban saya untuk soal nomor 5 yaitu tentang makna yang bisa kita uraikan dari materi perkuliahan sejarah Indonesia zaman pengaruh Islam ini. Yang pertama itu, kita dapat mengetahui sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang kedua, kita dapat mengetahui pengaruh-pengaruh dari agama Islam terhadap Nusantara. Yang ketiga, kita dapat mengetahui pengorbanan-pengorbanan yang diberikan oleh atau yang dilakukan oleh agama Islam terhadap Nusantara. Sekian dan terima kasih. Untuk soal nomor 2 tentang strategi yang dilakukan oleh Belanda untuk menanamkan kekuasaannya, yaitu yang pertama, 1. Strategi kongsi dagang. Strategi ini adalah strategi paling lama atau paling awal. Kongsi dagang ini dilakukan sebab kala itu Belanda bukanlah bangsa pertama Eropa yang sampai ke Nusantara. Ada Portugis dan Spanyol yang lebih dulu. Dengan melakukan kongsi dagang dengan pedagang lokal, Belanda hendak menyingkirkan saingan mereka. Yang kedua, monopoli dagang. Setelah saingan mereka kalah, kemudian Belanda menerapkan strategi monopoli dagang. Tentu kita mengetahui istilah pelayan hongi atau ekspedisi hongi atau hongi tochen yang bertujuan untuk memonopoli rempah-rempah Nusantara baik dari pedagang Eropa maupun Asia. Yang ketiga, strategi divide et impera atau praktik adu domba. Seperti disebutkan Lombard bahwa pada 2 abad sebelumnya Belanda hanya beroperasi di wilayah pesisir, lalu sejak abad ke-18 Belanda tertarik untuk lebih masuk ke dalam wilayah Nusantara sembari mencari komoditas lain selain rempah. Maka untuk itu mereka melakukan strategi adu domba terhadap penguasa-penguasa lokal, misalnya di Mataram dengan peristiwa Giyanti di Cirebon, Banten, dan lain-lain. Yang keempat, strategi menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal. Setelah hegemoni kerajaan lokal diobrak-abrik
Melalui praktik adu domba, penguasa lokal dibuat ketergantungan, sehingga Belanda dengan ini dapat mengendalikan sekaligus menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara.